teman-teman semua. Di sini saya Andreas Solan Pasaribu dengan NIM 52412300015. Di sini kita akan memasuki pembelajaran yang berjudul tentang sinyal kontinu dan discrete. Ya, pada sebelumnya di sini kita sudah menyediakan codingannya yang pertama kita masuk ke sinyal kontinu. Sebelum kita masuk ke prakteknya, kita akan mengetahui apa arti sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki variabel waktu real atau kontinu. Biasanya ditulis sebagai X atau T, yang artinya sinyal memiliki nilai di setiap waktu dalam suatu interval tertentu dan grafiknya berupa garis yang menyambung. Nah, sedangkan sinyal distrik adalah sinyal yang memiliki variabel waktu berubah bilangan bulat atau integer, ditulis sebagai X atau N. Sinyal ini hanya memiliki nilai pada titik-titik tertentu sehingga grafiknya berubah seperti yang tidak menyambung, seperti batang. Di sini kita masuk ke codingannya. Sebelum kita masuk ke memulai prakteknya, di sini kita akan mengetahui line-line pada codingan tersebut. Yang pertama itu line 4 baris pertama, yaitu pada praktek coding dimulai dengan T sama dengan 0 titik 2 0 1,250, yang artinya itu membuat variabel waktu dari membuat waktu variabel dari 0 sampai 50 dengan interval 0,1 karena menggunakan bilangan real dan interval kecil. Maka ini termaksud waktu kontinu. Dan kemudian ke line 5 yaitu baris kedua yang berfungsi untuk mendapatkan dua fungsi, yaitu fungsi x sama dengan xp. Berfungsi adalah eksponensial, menurunkan yang membuang amplitudo mengecilkan seiring waktu. Sedangkan fungsi sin yaitu menghasilkan gelombang sinus. Dan ini bisa kita lihat teman-teman, tanda titik dan bintang di atas itu berfungsi berarti dikalikan per elemen. Dan masuk kita ke line 6, yaitu adalah axis. Axis itu yang bertanda untuk mengatur batas grafik. Dan di sini line 7 adalah plot yang berfungsi untuk menampilkan grafik garis menyambung. Sedangkan green on yang line 8 yaitu berfungsi untuk menampilkan garis bantu. Dan Y label ini di line 9 berfungsi untuk memberikan nama sumbu. Dan begitu juga X label. Sama keduanya berfungsi untuk memberikan nama sumbu. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Pertama-tama kita di sini akan menjalankan dari sebuah codingan tersebut. Kita runkan dulu. Dan bisa teman-teman lihat di sini muncul sebuah gelombang yang dimana gelombang tersebut semakin lama dia semakin kecil gelombangnya. Maka kita simpulkan pada gelombang tersebut sinyal kontinu karena menggunakan variabel waktu berupa bilangan real dengan interval kecil, yaitu dari 0 sampai 50 dengan selang 0,1
Sinyal dibentuk dari kombinasi fungsi eksponensial, maka terjadilah eh, gelombang tersebut dan itu adalah kesimpulan dari gelombang eh, praktikum yang pertama ini. Dan ini adalah eh, praktikum yang pertama, yaitu praktikum praktikum A, dan kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum B. Yang pertama itu kita sebelumnya sudah memiliki codingan yang kita buat sebelum kita masuk sebelum kita masuk ke dalam hasilnya atau kita runkan, akan menjelaskan bagian-bagian setiap codingan ini, yaitu pertama adalah len 4 mengindeks bilangan bulat dari min 2 sampai 7. Sedangkan yang kedua len 5 yang berfungsi untuk menampilkan grafik berbentuk batang, dan keenam len 6 berfungsi untuk eh, yang keenam ini yaitu ya len 5 yaitu menampilkan grafiknya. Lalu kita masuk ke percobaannya, yaitu kita runkan dulu pertama-tama. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah eh, keluar bentuk grafik yang dimana sesuai dengan topik tadi yang berbentuk seperti batang pada grafik tersebut. Pada grafik tersebut sinyal listrik ini yang menggunakan variabel waktu berupa bilangan bulat, yaitu N sama dengan min 2 seperti saya bilang tadi, yaitu min 2 sampai N sama dengan 7. Nah, nilai sinyal hanya ada pada indeks tertentu dan ditampilkan menggunakan grafik batang dengan perintah STEAM. Nah, lalu bisa teman-teman lihat grafiknya pada perbedaan praktikum yang tadi, bisa teman-teman lihat di sini eh, pada praktikum yang pertama dia tadi seperti gelombang dan kedua ini seperti garis-garis atau batang. Pada perbedaannya itu dalam praktikum yang A dan B, yang 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 mana jenis waktu dan bentuk grafiknya pada praktikum yang pertama itu menghasilkan sinyal kontinu dengan grafik menyambung, sedangkan praktikum yang B yaitu eh, dengan grafik berubah seperti garis ini atau batang. Sinyal hal ini menunjukkan bahwa sinyal kontinu baik. Di sini saya akan melanjutkan ke percobaan 2, yang dimana percobaan 2 itu ya eh, sistem pinjaman bank. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prakteknya itu kita harus mengetahui apa itu fungsi yang di setiap line yang di codingan ini. Sini saya akan menjelaskan eh, dari line 5 sampai seterusnya. Itu adalah line 5 di sini yang berfungsi eh, untuk pemasukan jumlah
pinjaman dari awal. Nah, sekarang itu line 6 yang berfungsinya untuk bunga tahunan dan yang ketujuh itu berfungsinya untuk cicilan per bulannya. Dan line 8 yang berfungsi untuk mengisikan vektor kosong. Dan ke line 9 yaitu berfungsi untuk menghitung eh, sisa pinjaman bulan pertama, yaitu pinjaman awal ditambah bunga per bulan lalu dikurangi dengan cicilan atau yang disebut dengan ini C. Kemudian yang lain 10 itu yang berfungsi untuk melakukan 36 kali. Ini adalah fungsi len 10 dan len 11 itu berfungsi untuk jika pinjaman sudah lunas. Dan yang ke 12 itu len 12 itu berfungsi untuk eh, sorry, yang ke-11 itu berfungsi untuk menghitung pinjaman berdasarkan per bulannya yang sebelumnya dan yang ke-12 itu berfungsi untuk menghentikan pinjaman yang sudah lunas. Nah, di sini kita akan melanjutkan saja dalam sebuah codingan ini kita akan merankan atau melanjutkan codingan tersebut. Nah, di sini kita mm, masukkan jumlah pinjamannya 6.000, enter. Lalu bunga per tahunnya eh, 0, kita bentuk dalam bentuk desimal 0,15. 0,15. Enter. Lalu kita bayar per bulannya kita buat 150 dolar. Nah, di sini sudah terlihat jelas yang di mana mulai dari awal bulan 1 dan sampai eh, bulan 36. Di sini cicilannya belum terhitung lunas. Dan saya mau mengubahnya lagi. Kita runkan lagi. Kita buat jumlah pinjamannya 6.000. Enter. Lalu bunga per tahunnya eh, kita buat bunga per tahunnya seperti yang tadi kita buat menjadi bentuk desimal 0,15. Di sini kita buat per bulannya pembayarannya itu 300. Kita enter. Nah, sini sudah terlihat jelas bahwa dari bulan 1 sampai bulan 24 dan di sini ada minus yang bahwasanya sudah lunas dalam 24 bulan. Dan ini adalah kesalahan eh, yang tadi mungkin kesalahan dari device-nya. Maka inilah praktek dari percobaan kedua tentang pinjaman dari bank.
Baik, di sini saya akan melanjutkan yang itu percobaan ketiga. Sebelum kita mensimulasikan codingan tersebut yang telah saya tampilkan di sini, saya akan menjelaskan baris pada codingan tersebut dimulai dengan ke line 5 ya ini teman-teman. Ya, di sini eh, saya menggunakan NIM saya X-nya adalah 5241230015 yang dimana eh, berfungsi yang baris pertama ini adalah definisikan nilai amplitudo sinyal distrit. Yang artinya itu, teman-teman, sini sinyal memiliki 10 dan nilai tiap indeks sudah ditentukan langsung dalam bentuk array. Ini ya teman-teman fungsi dari line 5 dan ini line 6 berfungsi untuk baris ini membuat indeks lalu waktu dari 0 sampai 9. Nah, ini n sama dengan 0 sampai 9 ini teman-teman. Nah, ini eh, yaitu fungsinya. Dan ini len 7 berfungsi NF sama dengan min 1 N yaitu indeks waktu yang dikalikan min 1 atau minus 1 yang artinya jika N ini teman-teman 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini 0 baris dan ini nolnya akan menjadi 1 ini kedua baris ketiga 4 5 dan seterusnya. Ini adalah proses folding atau pencerminan waktu dan dan lens 8 dan 9 yaitu subplotnya ini ini eh, yang 121 ini angka 1 ini adalah sebagai baris, yang kedua ini angka 2 ini adalah sebagai kolom dan satu ini adalah sinyal yang terbalik sebelah kiri. Ini adalah eh, eh, yang sinyal yang terbalik yang untuk menjadi sebelah kiri dan ini line width ini berfungsi untuk ketebalan dari sinyal tersebut. Sesudah kita mengsimulasinya nanti saya akan beri contohnya. Nah, baru kita masuk ke simulasinya, kita runkan terlebih dahulu. Nah, nah ini bisa kita lihat teman-teman yang dimana sudah kelihatan sinyal asli dan sinyal volt. Yang dimana satu ini adalah sinyal aslinya, yang sebelah kiri. Karena ini kan em, per, eh, percerminan waktu ya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan. Di sini juga bisa diubah menjadi 7. Ini adalah ketebalan dari sinyal tersebut. Saya akan buktikan. Nah, di sini sudah kelihatan yang sinyal asli itu memiliki ketebalan yang bertambah. Yang tadinya tipis sekarang menjadi tebal karena sudah diganti line width-nya. Ini adalah ketebalan dari sinyal tersebut. Teman, di sini saya akan melanjutkan ke percobaan 4 yang dimana sebelum kita melakukan simulasi dalam kuringan MATLAB tersebut, sini saya akan menjelaskan pada line 5 yang dimana X1 sama dengan 1, 2, 3. Di sini adalah X1 itu adalah sinyal, kita memiliki sinyal yaitu 1, 2, 3 dan line 6 itu N yaitu waktu yang dimana 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 3. Dan 7 ini line 7 yaitu
kita akan menghitung pergeseran dari sebuah waktu tersebut, yaitu bergeser sebanyak 5. Ya, kita akan mulai saja teman-teman. Kita runkan dulu. Dan sini sudah bisa teman-teman lihat dalam sebuah grafik yang dimana kita menghitung persenan sinyal yang kita geser tadi itu adalah 0 menjadi 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3 di sini teman. Di sini saya akan jelaskan dan di sini kita akan menggeser sebanyak 5 kali. Yang dimana 0, 0, 0, 0, 0 dikali 1. Sini kan eh, pergeseran sinyal sebanyak 5 kali. Di sini kita akan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan sebanyak 5 kali dan kenapa sih 5 ini dia di X-nya 1? Karena di waktu ini kan 0 sama dengan 1. Maka di N-nya ini 5, maka X-nya adalah 1.